rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u, sesungguhnya hanyalah pengunduran bulan Muharram ke Safar. Ziyadatun adalah menambah fil kufri dalam kekafiran. Yudhallu disesatkan bihi dengan penambahan itu alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Yuhillunahu mereka menghalalkan aman tahun, wa yuharrimunahu dan mereka mengharamkannya aman kepada tahun yang lainnya. Liwatiu agar mereka dapat menyesuaikan iddata bilangan 4 bulan tadi apa yang haramallahu Allah mengharamkan. Fayuhillu maka mereka menghalalkan ma haramallahu apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Zuyina dihiasi lahum bagi mereka orang-orang kafir su'u a'malihim jeleknya amal perbuatan mereka. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qauma kepada kaum al-kafirin yang kafir. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat sebelumnya kemarin itu menjelaskan ayat 36 nggih, bahwa inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa Allah membuat dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kan begitu ya? Yang 12 bulan itu dimulai dari hitungannya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu hitungannya bulan Arab. Kalau jenengan kan gak apal itu, tapi apale Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar. Kan gitu ya. Ya, mulut bado mulut. Biasa seperti itu kan ya. Rejab ruwa poso. Mulut bado mulut. Nah itu ya, itu lebih bisa dihafal daripada yang apa itu tadi Arab tadi. Nah, Allah membuat 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kapan 1 tahun ditetapkan oleh Allah terdiri dari 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada awal Allah menciptakan langit dan bumi, itulah Allah juga menetapkan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Minha di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wong Jawa ngarani suro besar. Dzulqa'dah itu sadurunge bulan besar. Dzulhijjah itu ya bulan haji. Ya kan begitu? Muharram, wong Jawa ngarani suro. 3, terus yang keempat Rajab. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan,
yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Ramadan kok gak masuk 4 bulan ini? Ramadan justru disebut khusus oleh Allah, justru kemuliaannya di atas 4 bulan ini. Karena satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu ya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Satu-satunya nama bulan yang disebut langsung oleh Allah di dalam Al-Quran ya bulan Ramadan. Karena itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan tidak masuk 4 ini. Kenapa? Kemuliaan Ramadan justru di atas 4 yang dimuliakan. Nah, Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ini sudah dipegangi oleh tradisi Arab. Mulai zaman Nabi Ibrahim, dilanjutkan Nabi Ismail, dan dilanjutkan dengan syariat Nabi Muhammad. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah. Maksudnya dimuliakan oleh Allah itu apa? Tidak boleh mengadakan pertengkaran pada bulan itu, termasuk tidak boleh mengadakan peperangan pada bulan itu, karena bulan itu dimuliakan oleh Allah. Jadi orang Arab itu megangi betul itu, Pak. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad itu dipegangi betul. Sampai-sampai misalnya ya, ada keluarganya itu yang dibunuh. Ada keluarganya itu yang dibunuh oleh seseorang. Kemudian dia ketemu dengan pembunuhnya, iki sing mateni bapakku. Tapi pada bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dia nggak berani balas. Dia membalas yang ngenteni jabane 4 bulan. Lagi wani balas. Itu saking orang Arab itu betul-betul memegang tradisi itu luar biasa. Sampai seperti itu. Nah, gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi pada 4 bulan ini tidak boleh mengadakan percekcokan, pertengkaran, apalagi perang. Tidak boleh. Karena bulan itu dimuliakan oleh Allah. Nah, termasuk kemanfaatannya 4 bulan dimuliakan oleh Allah itu cukup untuk pengamanan ibadah haji. Ibadah haji itu kan dimulai dari Dzulqa'dah, ya, Selo itu sudah mulai berangkat haji sampai Dzulhijjah, besar itu bulan haji. Terus Safar, Muharram. Jadi 3 bulan ini sudah cukup untuk pengamanan orang beribadah haji. Makanya dinamakan oleh Allah Arba'atun Hurum. Ini terus ditetapkan tidak boleh mengadakan pertengkaran. Pokoknya harus aman, damai pada bulan itu. Karena di situ salah satunya adalah ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu Bapak Ibu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, dimulai dari bulan Selo. Terus puncaknya bulan besar, kembalinya bulan Muharram. Itu maksudnya, kembalinya bulan Safar. Nah, kenapa Ustaz kok bulan haji sampai memakan 3 bulan, mulai persiapan sampai di sana sampai kembalinya? Dhisik haji itu loh, melaku pakai unta. Jadi orang melakukan ibadah haji itu gak dimulai 1 bulan sebelumnya, ya gak nyampe, Pak. Melaku jamaah teko Irak, jamaah teko Iran, jamaah teko Mesir, jamaah teko Syria, teko Yaman, naik unta bergerombol begitu, Pak. Wong Indonesia naik kapal. Mbah kula iku menangi haji numpak kapal. 6 bulan apa piro? Ya kapal kok. Kan begitu kan. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi 4 bulan itu sepakat dipegangi oleh orang Arab mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Nah, perkembangan berikutnya setelah Mekah dapat ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijrah, itu banyak pergolakan. Wong kafir gak terima, Pak. Kepingin merebut kembali Mekah yang sudah ditaklukkan itu.
Makanya setelah Mekah ditaklukkan tuh banyak peperangan-peperangan terjadi. Seperti kemarin perang Hunain. Itu perang ya di tempat yang namanya Hunain antara Mekah dan Taif. Nah, kemudian innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Orang-orang kafir setelah Mekah ditaklukkan terus gak perang telung wulan ini gak betah. Kepengen membalas, Pak. Kan berarti kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan gak oleh, telui gak oleh. Terus dia itu kepengen menggeser, Pak. Kepengen menggeser bulan Muharram itu digeser ke bulan Safar. Artinya apa? Muharram diperbolehkan perang, kepengen membalas ya apa itu kekalahan, terus Safar aja sing diharamno. Itu wong kafir Mekah, Pak. Kepengen menggeser. Makanya di sini dikatakan innaman nasi'u, sesungguhnya pengunduran bulan haram menjadi Safar, maksudnya itu dalam arti keharamannya ziyadatun fil kufri, itu menambah kekafiran mereka. Kok berani-beraninya merubah hukum Allah yang sudah ditetapkan? Yang diharamkan itu Muharram, bukan Safar. Mereka sudah gak serantan, kepengen membalas kekalahan pada bulan Muharram, gitu loh. Ya. Jadi karepe wong kafir wis saiki Muharram dihalalno, Safar sing diharamno, biar segera bisa membalas kekalahan ini. Nah, pengumuman itu diumumkan ketika di Mina waktu melaksanakan ibadah haji. Sebab pada waktu awal-awal Islam itu juga wong kafir itu sek melu haji, Pak. Sek mengganggu. Ya sudah, ya wajar kan ketika negara itu habis dikalahkan pun banyak pergolakan, pembalasan, menyusun kekuatan balas, kepin apa itu membalas kekalahannya. Nah, makanya mereka itu ingin menggeser keharaman kemuliaan bulan Muharram yang tidak boleh berperang digeser ke bulan Safar. Itu adalah ziyadatun fil kufri. Yudhallu bihi alladziina kafaru. Maka akan disesatkan orang-orang kafir itu dengan penambahan itu. Mereka apa? Yukhillunahu aman. Mereka ingin menghalalkan. Bulan Muharram tadi ingin dihalalkan sama mereka itu. Wa yukharrimunahu, dan mereka mengharamkan Safar sing mestine dihalalno perang diharamno. Terus Muharram sing diharamno perang dihalalno. Katanya dirubah karo mereka. Liwatiu, supaya dia bisa menyesuaikan diri iddatama haramallahu, hitungan dengan hitungan bulan yang diharamkan oleh Allah. Yang penting jumlahnya papat ngono karepe iku. Yang penting jumlahnya kan papat, yang arbaatun hurum tadi, 4 bulan yang dimuliakan tadi. Cuma dheweke kepengin geser Muharram digeser nang Safar. Saenake dhewe lho. Fayuhillu ma harramallahu, maka mereka akan menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Yang sudah diharamkan oleh Allah apa? Muharram, gak boleh perang. Itu ingin dihalalkan terus diganti bulan Safar gitu loh. Sakarepe dhewe. Zuyyina lahum su'u a'malihim, itulah dihiasi kejelekan amal perbuatan mereka. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Nah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa kalian idza qila, apabila dikatakan lakum bagi kamu sekalian, infiru, berangkatlah berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Itsaqaltum, apakah kalian berat untuk berangkat berperang? Ilal ardi, dan kalian memilih tetap di bumi kalian, tetap di tempat kalian. Araditum, apakah kalian sudah puas bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia yang kamu nikmati sekarang, minal akhirah, daripada kepentingan akhirat. Perang itu kan untuk kepentingan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya, maka tidaklah kesenangan hidup di dunia itu fil akhirati, dibanding dengan kesenangan hidup di akhirat, illa qalil, kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit.
Nah, ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah tidak lama terjadi perang Hunain kemarin, ya, melawan orang-orang kafir, juga orang-orang Nasrani dari penduduk Najran, orang-orang kafir dibantu dengan orang bertemu bersekongkol dengan orang Nasrani dari penduduk Najran, dan juga dibantu oleh orang-orang Romawi ingin menyerang kota Madinah dengan persiapan yang begitu banyak, ya, dengan persiapan yang begitu banyak. Jumlah mereka adalah 40.000. Karena tidak terima, Pak, ketika mendengar bahwa Mekah itu ditaklukkan, banyak pergolakan, terutama orang Nasrani, orang Yahudi bergabung membantu, kepengen mengalahkan Nabi Muhammad, kepengen mengambil alih. Nah, begitu loh. Maka peperangan terjadi seringkali, ya. Maka akan terjadi perang itu dinamakan perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini perang yang paling berat, ya. Perang Tabuk itu suatu tempat yang terletak antara Madinah dengan Damaskus, ya, lebih kurang 610 km dari Madinah. Coba 600 km dari Madinah itu jarak iki nanti, Pak. Sakmono dhewe Kanjeng Nabi itu berperang melaku sikil. Coba ono sing numpak unta, ono sing numpak kuda dari Madinah, dan 692 km dari Damaskus. Pada saat sekarang berada di wilayah kerajaan Saudi Arabia, daerah perbatasan antara perbatasan dengan Yordania. Sudah jauh sekali, Pak. Perang Tabuk, Rasulullah mengumandangkan, wahai para sahabat, mari kita persiapkan dengan baik, kita akan menghadapi serangan dari orang-orang kafir dan orang Nasrani penduduk Najran yang akan menyerbu kota Madinah dengan persiapan yang begitu banyak. Maka kita persiapkan. Wah. Mendengar begitu itu, Pak, para sahabat yang imannya kuat langsung aja kita siapkan. Tapi bagi sahabat yang imannya setengah-setengah, enggan, Pak, enggan berangkat perang. Satu, jaraknya jauh. Yang kedua, musim panas. Coba kayak sok bayangkan, jaraknya itu panas bisa. Yang waktu itu sebentar lagi Madinah itu panen kurma. Mereka kan mikir, aku udah mau mangan opo, dilungkas panen kurma, panas sih kayak begini. Itu para sahabat itu banyak yang mundur, tidak mau ikut perang Tabuk karena berat perang Tabuk itu, Pak. Jaraknya itu luar biasa. 600 kilo itu Surabaya Jakarta, ya. Samunuan. Iya kok saiki ono kendaraan TNI sok naik apa itu truk TNI nggak melaku sikil, ya Allah, gak karo-karuan. Makanya di sini idza qila lakum infiru fi sabilillah, wahai orang-orang beriman, ketika dikatakan pada kamu berangkatlah kamu berperang membela agama Allah, itsaqaltum ilal ard, apakah kalian keberatan untuk berangkat ilal ardi, memilih bertempat tinggal di bumimu ini. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu sudah puas dengan tidak perang, kamu tinggal di buminya Allah di Madinah ini? Apa kamu sudah puas? Minal akhirah, daripada kamu memilih perang membela agama Allah, memilih akhirat. Terus dikandani, ingatlah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil, maka tidaklah kesenangan kehidupan di dunia yang kamu rasakan sekarang, ya kita rasakan ini, dibanding dengan kehidupan akhirat, dengan senangnya kehidupan akhirat yang berupa surganya Allah, illa qalil, kecuali sedikit. Jadi akhirat dibandingkan dengan dunia witik banget. Makanya Kanjeng Nabi itu ngendikan di dalam satu hadisnya, bandingannya kenikmatan
akhirat, yaitu surga dengan dunia, itu ibarat kamu memasukkan jari-jari tanganmu di lautan, ya, jari ini dimasukkan di lautan, otomatis kan teles basah ya, kemudian kamu cabut, maka kenikmatan dunia itu dibanding dengan akhirat itu seperti air yang nempel di jari-jari. Kenikmatan akhirat dibanding dengan kenikmatan dunia seperti air yang menempel di jari-jarimu. Berarti sedikit nggih? Sedikit. Ini loh kan. Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah kesenangan hidup di dunia itu dibanding dengan akhirat sedikit. Tapi banyak orang yang tertipu. Gitu. Banyak orang yang tertipu. Wong donya koyo ngono lho, kok diusahakno koyo ngono. Kok direwangi jungkir balik koyo ngono. Wong seenak do akhirat meneh. Seenak kepentingan do akhirat. Urip do donya pisane kok direwangi makan barang haram, berbohong, ngefitnah. Kan begitu kan? Gajine wis akeh wis direwangi korupsi. Padahal kenikmatan dunia dibanding akhirat yo padha barek air sing nempel jari-jari. Gitu loh. Jadi orang-orang yang begitu itu mungkin gak tahu ngaji kok. Kan begitu kan? Ya Allah, ini loh Pak, sehingga ya wis monggo lah. Ya, mudah-mudahan dengan ayat ini kita bisa lebih berpikir ya akan kepentingan dunia. Makanya dalam firman lain kan Allah sudah ngendikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, dan tidaklah akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia. Allah sudah bolak-balik ngendikan itu. Ya cuman wong itu kadang-kadang ya gak percaya boyo apa begitu kan. Ya karena tipu daya dunia yang seperti ini sehingga dia terpengaruh dengan pengaruh dunia yang serba gemerlapan ini, akhirnya dia lupa dengan sabda-sabda Rasul dan firman-firman Allah yang mengatakan bahwa akhirat itu jauh lebih nikmat daripada dunia, kan gitu kan. Dan juga saya sudah menyampaikan insya Allah bandingannya akhirat dengan dunia tadi, Allah itu membuat 100 macam kenikmatan, kan begitu kan, 100 macam kenikmatan. Yang diturunkan di dunia itu satu nikmat, 100 diturunkan 1 berarti masih 99. Satu kenikmatan diturunkan di dunia itu dibagi sak ndonya. Ya dinikmati menungso, ya dinikmati hewan, ya dinikmati tumbuh-tumbuhan, ya dinikmati wis kabeh, menikmati satu. Lah yang 99 besok di akhirat berupa kenikmatan surga. Kita bisa berpikir siji banding 99. Itu kan berarti padha mek hadise Kanjeng Nabi mau kan, kenikmatan dunia karo akhirat itu padha karo tanganmu mbok celupno ndok banyu segara mbok angkat. Nikmat dunia itu ya padha karo banyu sing ngandel. Iku mau nikmat sitok dibanding 99. Makanya mari kita ini hidup ini lebih mementingkan akhirat gitu. Ya bukan berarti dunia gak usaha, ya tetap berusaha, berikhtiar, tapi jangan lupa kan gitu ya. Jangan lupa hal-hal yang terkait dengan akhirat, berupa sholat 5 waktu, berupa sholat sunnah, berupa infak, berupa sodako, berupa ngaji seperti ini. Ini semuanya adalah amalan dunia untuk kepentingan akhirat. Gitu ya. Terus illa tanfiru. Nah, pada waktu itu illa tanfiru, jika kamu itu lari, tidak mau berangkat berperang.
yu'adzibukum, dia Allah akan mengadab kalian adaban dengan adab aliman yang sangat pedih. Wa yastabdil, dan Allah akan mengganti kauman, suatu kaum, ghairakum, selain kalian, wala tadurruhu, dan kalau adab itu sudah tiba, kalian tidak akan bisa menolak adab itu syai'an sedikit pun. Wallahu, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Ayat ini mengancam orang-orang yang tidak mau ikut berangkat perang. Nek awakmu gak melu berangkat perang, akan diadab oleh Allah, akan dihabiskan semuanya oleh Allah. Setelah itu Allah menggantikan kepada kaum lain. Nah, maka sejak itu ketika dikobarkan peperangan itu, ya, para sahabat yang imannya kuat dan juga dermawan itu Pak, berlomba-lomba untuk menginfakkan segala harta bendanya untuk membiayai perang Tabuk itu. Ya karena butuh biaya, jarak 610 kilo, 610. Maka sahabat Utsman bin Affan yang terkenal sahabat paling kaya itu Pak, menginfakkan hartanya itu 10.000, berupa 10.000 dinar, 300 unta lengkap dengan persenjataannya, dan 50 kuda. Sayyidina Utsman 10 dinar, coro saiki ngono paling ya 10 juta gitu lah, gitu ya, wis timbangane ngono. 300 unta itu mahal, 300 unta lengkap dengan persenjataannya, 50 kuda. Itu sahabat Utsman diinfakkan untuk membiayai perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa, menginfakkan seluruh harta kekayaannya. Sampai Rasulullah bertanya begini, wahai Abu Bakar, masih adakah untuk keluargamu? Sampai Rasulullah tanglet. Jawabnya Abu Bakar, ya Allah, untuk harta saya, keluarga saya adalah cukup Allah dan Rasulullah. Coba, sudah ya Rasul, Allah dan Rasulullah sudah cukup untuk saya dan keluarga saya. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi ojo ditiru Pak, belum kelasnya awak dhewe niru. Ya situ, ojo tukaran Pak. Belum kelasnya kita ini. Sayyidina Umar 1/2. Kalau Umar bin Khattab itu menyumbangkan 1/2 dari harta kekayaannya untuk membiayai perang Tabuk. Terus diikuti dengan sahabat yang lain seperti Asim bin Adi menyumbangkan 70 wasak kurma. Yes, pokoknya 70 wasak wis 70 karung semuanya. Itu sahabat yang lain. Dan tidak kalahnya ibu-ibu juga rela melepas kalungnya, anting-antingnya, perhiasannya untuk diinfakkan. Kados jenengan kan begitu. Kalau di komando, monggo Bapak Ibu infak untuk bangun masjid, kalungnya diweno, gelangnya diweno. Nah, ngoten. Ibaratnya ngoten. Ya, itulah iman daripada para sahabat di zaman Rasul. Ya kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, kan begitu kan. Jadi dalam hadis kan, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Yo gak iso awak dhewe niru sahabat Utsman, gak iso awak dhewe niru sahabat Abu Bakar, niru sahabat Umar belum. Ya mastata'tum tadi, bertakwalah kalian kepada Allah semampumu, sesuai dengan kekuatanmu. Nah gitu ya, jadi seperti itu. Kalau kamu tidak mau berperang, akan diazab oleh Allah, dihancurkan, dihabiskan, dan akan diganti kaum lain untuk hidup sesudah kamu. Nah ya, jadi banyak orang-orang munafik pun
termasuk orang-orang yang tidak mau berperang dengan alasan ini dan itu, karena badan saya tidak kuat dan lain sebagainya, dan mereka menyangkal bahwa Rasulullah tidak akan memenangkan peperangan itu, padahal Allah sudah jamin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada Nabi dan umatnya yang membela agamanya. Intan surullaha yansurkum. Jika kamu mau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dibuktikan, Pak. Illa tansuruhu, ya. Ingatlah ketika jika kamu tidak mau menolongnya. Jadi gini, kalau kamu tidak mau menolong agama Allah berupa ikut perang, mengikuti Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir, sakarepmu gak apa-apa, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah akan menolongnya. Nek kamu gak gelem ikut perang menolong Rasulullah, agama Allah, memperjuangkan agama Allah, maka Allah lah yang akan menolongnya. Buktinya mana? In akhrajahu, coba kamu perhatikan, in akhrajahu alladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad, alladzina kafaru, dan bahkan mau membunuhnya. Tsaniyah ini dua orang yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, ya, dua orang yaitu Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari kepungan orang-orang kafir pada malam hari. Rumah Rasulullah dikepung oleh sekian banyak orang kafir. Nabi Muhammad ketika menjelang subuh keluar dari rumahnya, siap dipenggal lehernya. Bagaimana terjadi? Lalu mereka ditidurkan semuanya oleh Allah. Idhuma fil ghori, ketika itu Nabi Muhammad itu keluar bersinggah di gua, namanya Gua Thur. Ya, kita kemarin juga lewat di situ, tapi yo gak sampai ke atas, Pak, karena jauh. Di Gua Thur. Idh yaqulu li sahibi, ketika Nabi Muhammad itu berkata kepada temannya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih Abu Bakar, innallaha, sungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Waktu itu Nabi Muhammad itu di gua bersama Abu Bakar, dan kita tahu Bapak Ibu, jangan bayangkan gunung-gunung yang ada di Mekah itu terus menjulang tinggi seperti gunung-gunung yang ada di Indonesia. Enggak ya, kalau bahasa kita cuma pegunungan. Maka gua pun yang disebut Gua Hira dan Gua Thur itu juga tidak sebesar gua-gua yang ada di Indonesia. Makanya cuma ono nyelutek titik ngono. Nabi Muhammad di situ bersama Abu Bakar. Itu kata Abu Bakar, demi Allah Muhammad, jika mereka melihat ke bawah, pasti melihat kita. Jika mereka mengangkat kakinya terus melihat ke bawah, pasti mengetahui bahwa kita ada di sini, dan pasti dia akan membunuh kita. Sayyidina Abu Bakar itu menangis. Yang ditangisi Abu Bakar itu bukan dirinya. Kalau saya yang terbunuh nggak apa-apa, tapi kalau Rasulullah bagaimana? Maka terus dijawab, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kau bersedih. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. Jangan kau sedih. Ya karena bagaimanapun Allah itu zat yang maha berkuasa untuk melindungi hambanya. Ada cerita juga ketika itu di pintu gua itu ada sarang laba-laba, kan begitu kan, dalam sejarahnya, sirahnya itu. Maka orang kafir itu satu kelompok, kayaknya di sini Muhammad. Satu lagi, nggak mungkin, kalau di sini pasti rusak rumah laba-laba ini. Begitu di sirahnya kan begitu kan. Maka dengan pergolakan itu terus dia meninggalkan tempat itu,
berarti nggak di sini, kita cari lagi. Nah, gitu. Ya itu kuasanya Allah dengan cara seperti itu. Itu. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar menjadi tenang. Alaihi, kepadanya, wa ayyadahu, dan Allah menolongnya Nabi Muhammad bijunudin, dengan bala tentara, lam tarouha, yang kamu tidak bisa melihatnya. Ya, bagaimana perang Badar yang Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat yang kamu tidak bisa melihat dengan kasat mata. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan kalimatal ladina, kalimat orang-orang kafir, kafaru, yang kafir, as-sufla, rendah. Allah menjadikan kalimat-kalimat seruan kafir, seruan kemusyrikan itu kalimat yang rendah, maksudnya dikalahkan. Wa kalimatullahi, dan kalimat Allah, ajakan kepada keimanan, dia adalah kalimat al-ulia, yang tinggi. Ajakan kafir kalimat yang rendah, tapi kalimat Allah, ajakan kepada iman, adalah kalimat yang tinggi. Buktinya Islam nyampe di sini kan, nah gitu, dan tersebar di seluruh dunia ini. Itu adalah kalimatullah, kalimat Allah, diyal ulya, yang tinggi. Wallahu, dan Allah azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, zat yang maha bijaksana. Betul. Ada yang ditanyakan? Monggo. Gimana? Waalaikumsalam. Kembali saya tentang bulan itu di Muhammad ayat kan sudah ada nama bulan. Nah, mau menjelaskan awal bulan itu diturunkan pada siapa? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, bulan itu sebelum Islam datang itu sudah ada, Pak. Sudah ada, tapi belum menjadi ketetapan hitungan bulan Hijriah gitu loh. Bulan itu sudah ada, matahari sama bulan itu sudah ada kok. Cuman mereka ya pakai hitungan yang berlaku saat itu, kita nggak tahu. Ya sudah ada, nama-nama bulan Safar barang itu sudah ada, tapi belum dijadikan satu ketetapan untuk hitungan miliknya orang Islam. Nah, setelah ayat Allah turun itu bahwa Allah menciptakan bulan itu, satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, maka Sayyidina Umar ini punya inisiatif untuk mempunyai hitungan bulan, coro gampangannya kalender lah, betul Pak. Coro gampangannya ingin mempunyai kalender sendiri umat Islam ini untuk ketetapan waktu yang kita miliki ini. Nah, maka Sayyidina Umar usul, kalau begitu pada waktu itu lah enaknya hitungan bulan yang sudah ada ini dimulai dari mana? Nah, gitu usulan Sayyidina Umar. Nah, akhirnya Sayyidina Umar usul begini, kalau begitu kita mulai saja dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Nah, dari Mekah ke Madinah. Berarti bulan apa? Muharram. Nah, karena awal hijrahnya Rasulullah itu jatuh pada bulan Muharram, maka Muharram ditetapkan sebagai awal hitungan bulan Qamariyah atau tahun Hijriah. Nah, jadi begitu terus seterusnya itu, Pak. Itu atas usulan Sayyidina Umar. Jadi bulan-bulan itu sudah ada, Pak. Okay. Cuman belum dijadikan ketetapan hitungan yang diresmikan, gitu loh. Nah, sejak itu lalu sudah diresmikan. Berarti hitungannya dimulai. Ramadan sudah ada. Oke. Kemudian setelah Rasul Nabi Muhammad itu diberi wahyu, puasanya bulan Ramadan. Nah, begitu. Oke. Tahun Hijriah yang ditetapkan oleh umat. Oke, usulan Sayyidina Umar.
nggih. Nggih. Jadi seperti itu nggih. Monggo barangkali ada yang lain. Nggih, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menerangkan jarak itu perbandingan di akhirat dan dunia itu sebenarnya itu sesuatu dunia. Agak keras, Pak, agak keras. Di akhirat namanya satu hari di dunia itu berapa? Itu perbandingan mungkin nggak sama. Oh iya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kemarin sudah pernah saya jelaskan nggih. Ya nggak apa-apa. Kan pas jenengan nggak masuk. Jadi bandingannya dunia dengan akhirat itu, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Gitu nggih. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya gak ono apa-apa nih, Pak. Dunia dibanding akhirat itu gak ada apa-apa nih. Sedina padha wis 1000 tahun urip ndok donya. Jenengan urip 1000 tahun ndok donya wis pegel, Pak. Pegel. Makanya kehidupan akhirat itu pasti disifati dengan kholidina fiha abada. Pasti kan begitu, Pak. Mereka masuk di dalamnya kekal selama-lamanya. Pokoknya yang terkait dengan surga dan neraka pasti kholidina fiha abada. Wis ngono ayate. Waduh. Selama-lamanya. Gak ada apa-apa nih. Nah, kita bisa berpikir, Pak. Hidup yang sepanjang itu tanpa batas. Kita persiapkan bekalnya dalam hidup yang singkat di dunia seperti ini. Begitu loh, Pak. Ini nek awak dhewe nduk donya gak hati-hati yo. Sangune awak dhewe cukup apa enggak kan gitu nggih. Kan cukup apa enggak perjalanannya sak ngono adoh. Sementara awak dhewe dikeki urip nduk donya itu singkat. Singkat, Pak, dibanding dengan akhirat. Wong Kanjeng Nabi ngendikan umurnya umatku itu berkisar antara min sitin ila sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Iku kisarane, Pak. Jadi 60 dan sampai 70 itu kisarannya umatnya Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi sing ngendikan. Maksudnya yo ono sing umure 90 tahun yo ono, tapi kan enggak banyak. Rata-rata ya di kisaran itu. Jadi ayo kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk beribadah demi untuk mencari bekal menuju hari akhirat yang tanpa batas itu. Itu nggih. Sampun nggih. Kula ngapunten boten saged salat teng mriki nggih. Wonten tangga gadah hajat di jalur itu. Langsung nggih, nanti saya salat sendiri. Ngapunten ingkang kathah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.